Menurut Pak Hendra nih, dengan ditutupnya data-data tersebut, sedangkan banyak nih yang dirugikan setelah adanya kebijakan tersebut kayak gitu. Melihat kondisi laporan keuangannya, melihat forecast dari perusahaannya seperti apa. Kira-kira untuk data foreign dan kode broker tuh keluarnya atau rilisnya di jam berapa ya Pak? Mungkin untuk ada beberapa dari investor mungkin trader yang belum tahu nih, atau dia jarang mantau juga. Bisa memanfaatkan tools dari bandarmologi di situ. Oke, kembali lagi di podcast Topno.id. Kali ini kita akan membahas seputar transaksi harian bursa yang sedang turun nih. Oke, kali ini kita kedatangan Pak Hendra lagi nih. Halo Pak Hendra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Riri, gimana Mbak Riri kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, menyinggung turunnya transaksi harian bursa nih Pak, kira-kira ada kaitannya nggak sih sama penutupan kode broker pada tahun kemarin di bulan Desember sama penutupan data foreign flow nih yang baru-baru ini terjadi kayak gitu? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat capital market kita dan melihat investor dan trader-trader Indonesia khususnya, banyak yang menganalisis dengan menggunakan metode tersebut. Bisa dibilang ya ketika misalnya teman-teman fundamental ya pasti acuannya melihat kondisi laporan keuangannya, melihat forecast dari perusahaannya seperti apa. Tapi ada juga analisis teknikal yang melihat chartis, melihat support, resisten, klasik, dynamic, harmoni dan sebagainya untuk menentukan momentum untuk beli dan jual. Dan kita juga harus paham di sana ada trader juga, ada scalper juga yang menggunakan metode analisis bandarmologi atau frekuensi analyzer menggunakan ya data-data tersebut yang menjadi pendukung bagi mereka atau tools bagi mereka untuk melakukan eksekusi beli dan jual. Jadi kalau misalnya ditanya, pertanyaannya adalah ada nggak sih pengaruhnya terhadap ditutupnya foreign flow dan data kode broker? Ya sangat ada gitu loh, karena kita nggak bisa pungkiri ada beberapa trader dan scalper yang menggunakan metode tersebut, karena memang bisa dibilang ya metode tersebut itu metode yang bisa dibilang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman scalper untuk melakukan trading jangka pendek. Karena apa? Karena melihat data-data big player di sana gitu. Iya, kalau misalnya kita lihat atau kita dengar dari penjelasan Pak Hendra tadi, kayaknya banyak dampak negatifnya nih dari penutupan data-data tersebut. Nah, kira-kira maksud dari B itu apa ya? Menurut Pak Hendra nih, dengan ditutupnya data-data tersebut, sedangkan banyak nih yang dirugikan setelah adanya kebijakan tersebut kayak gitu. Sebenarnya maksud dan tujuan dari Bursa Efek Indonesia adalah supaya tidak ada aksi ikut-ikutan dari trader melihat bahwa membeli saham itu berdasarkan ikut-ikutan, tapi harus melihat berdasarkan kondisi dari perusahaannya atau fundamental perusahaannya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dari alasan Bursa Efek Indonesia sebagai regulator ya alasannya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai trader atau sebagai investor, saya justru bisa dibilang berlawanan gitu loh. Berlawanan kenapa? Karena ya sebagai regulator seharusnya mendisklosur semua, membuka ruang semuanya untuk teman-teman investor atau trader untuk bisa menganalisis dengan metode apapun itu gitu loh. Jadi ya analisis fundamental ya dibukakan datanya setransparan mungkin, disclosure sebanyak-banyak mungkin, perusahaan harus public expose dan sebagainya gitu loh. Dan data-data pendukung yang lainnya tadi yang saya bilang, ketika misalnya data broker ditutup, data foreign flow ditutup, itu kan jadi ruang lingkup bagi trader untuk membeli suatu saham jadi dibatasi. Jadi seharusnya sebagai Bursa Efek Indonesia justru malah dibuka saja. Jadi jangan dibukanya justru pas terakhir, karena ya momentum beli dan jualnya juga udah sangat udah sangat apa ya udah sangat beda lah momentumnya gitu. Iya, oke Pak.
Tadi kan untuk data-datanya tuh keluarnya di akhir ya Pak. Kira-kira untuk data foreign dan kode broker tuh keluarnya atau rilisnya di jam berapa ya Pak? Mungkin untuk ada beberapa dari investor mungkin trader yang belum tahu nih atau dia jarang mantau juga. Ya, biasanya foreign flow itu atau data kode broker itu tergantung dari sekuritasnya. Dia bukanya itu jam berapa. Tapi biasanya kalau Mandiri atau CC atau CMB biasanya sekitar jam 4 sampai jam 5 data tersebut sudah ada di aplikasi online trading dari teman-teman semua gitu. Oke, jadi sebenarnya nih Pak, dengan rilis data di closing market itu sebenarnya bisa membantu trader juga nggak sih? Atau nggak membantu sama sekali karena data-datanya basi atau gimana? Menurut Pak Sebenarnya Hendra? bisa, tapi ketika misalnya harga contoh misalnya saham previous atau penutupan kemarin atau analisis technical closingnya di harga kemarin ya itu kan bisa dijadi acuan di pagi ini. Tapi sama begitupun juga dengan bandarmologi atau bisa dibilang tape reading gitu loh, bisa dilihat juga. Tapi bisa dibilang pada saat besoknya atau pada saat hari ininya momentum psikologisnya kan akan beda gitu loh, momentum psikologisnya pun akan beda. Harus melihat kondisi-kondisi psikologis yang lain, bisa dibilang lihat market regionalnya dulu seperti apa, market globalnya dulu seperti apa. Kalau misalnya trading komoditas kita juga harus lihat acuan komoditasnya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya pertanyaan Mbak Riri tadi bilang masih berlaku atau tidak, sebenarnya masih bisa, tapi toolsnya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan pada saat hari itu gitu. Jadi kalau misalnya kita trading pada saat hari ini, kita bisa melihat data siapa yang beli dan jualnya pada saat hari ini dan value dan volumenya juga pada saat itu juga oke, kita mungkin bisa trading pada saat hari itu juga 1-2%, mungkin bisa memanfaatkan tools dari bandarmologi di situ. Tapi kalau misalnya kita melihatnya pas akhir closing yang tadi Mbak Riri sampaikan, ya mungkin ya tools itu bisa tapi tidak menjadi pendukung yang kuat pada saat besok harinya gitu. Oke, iya Pak. Jadi kesimpulannya dengan ditutupnya data-data tersebut sebenarnya tidak efisien ya di lapangan kejadiannya. Dibuktikan juga dengan transaksi bursa nih yang makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini Pak Hendra nih, kalau kan ini kita dari segi trader ya Pak. Kalau misalnya dari segi analis nih, gimana? Kira-kira mereka juga terdampak atau enggak? Kalau misalnya dari analisis yang lain mungkin ya dibandingkan kalau misalnya kita coba dengan katakanlah kenapa sih di transaksinya kecil, mungkin salah satunya tadi gara-gara foreign flow ditutup atau gara-gara kode broker ditutup. Mungkin faktor-faktor ekonominya yang lain adalah kalau misalnya kita lihat kan tingkat inflasi Amerika tinggi ya, kita bisa lihat dan bisa dibilang juga kita di 2022 ini masih melihat adanya konflik Rusia dan Ukraina yang membuat beberapa harga komoditas juga lumayan tinggi. Bahkan kalau misalnya Mbak Riri baca, nanti mungkin bisa ditampilkan di layar forecast dari JP Morgan untuk oil aja itu hampir 360 US dollar per barel. Nah ini kan yang bisa dibilang ya mungkin negara-negara sedikit dicemaskan. Kenapa? Karena kalau misalnya harga bahan bakar minyak itu naik, otomatis semua bahan atau inflasi akan semakin tinggi gitu. Jadi bisa dibilang akan adanya resesi di 2023 atau mungkin di akhir tahun 2022 kalau misalnya ini tidak bisa terkontrol harga energinya, ya bisa dibilang ya ini kita bisa lebih hati-hati lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca dengan tahun 2020 pada saat awal pandemi pun IHSG bahkan sempat sampai di level 3.900 dan saat ini sudah rebound sampai level 6.700 atau bahkan sempat di atas ditransaksikan di psikologis 7.000. Tapi transaksi nggak sepi. Kenapa? Karena memang di situ ada data, balik lagi ada data foreign flow, ada data broker summary, jadi bisa dimanfaatkan peluang gitu 1-2%. Tapi kalau misalnya kita pengen trading saat ini dengan tidak adanya data foreign flow dan data broker summary yang real time, nah ini yang sedikit mungkin teman-teman dari scalper atau trader sedikit mengerem untuk melakukan transaksi gitu Mbak Riri. Oke Pak. Ya, jadi jatuhnya kalau misalnya untuk trader dan scalping ini tadi,
kalau misalnya kita trading di real time tuh lebih ke menebak-nebak ya Pak, dengan tidak adanya data-data tersebut kayak gitu. Mungkin bisa melihat katakanlah value atau volume dibandingkan dengan hari yang sebelum-sebelumnya, dan mungkin bisa mengcompare dengan analisis teknikal gitu loh. Analisis teknikal bisa dibilang pakai menitan atau pakai jam gitu loh. Mungkin bisa memanfaatkan itu, tapi sekali lagi tools itu tidak terlalu kuat kalau misalnya tidak didukung dengan data foreign flow dan broker summary atau bandarmologinya gitu. Karena hal tersebut saya selalu bilang adalah candlestick atau analisis teknikal itu terbentuk dari psikologis market pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual ini siapa? Yaitu kode broker itu atau yang ditutup lah istilahnya. Jadi bisa dibilang ya itu yang kenapa menurut saya tools itu sebenarnya paling kuat, dan sangat disayangkan bursa efek menutup tools itu gitu loh. Karena kalau misalnya memang alasannya untuk investor supaya lebih cerdas memilih saham, sebenarnya ya seharusnya kalau misalnya saya boleh menjawab atau saya sebagai investor, saya akan menjawab loh, itu adalah tugas regulasi. Seharusnya ketika misalnya perusahaan ingin IPO, disitulah regulasi seharusnya bisa mengkontrol perusahaan mana yang benar-benar layak untuk IPO. Sehingga apa? Sehingga investor ketika misalnya di pasar sekunder, di pasar reguler mereka transaksi, di sana sudah saham-saham pilihan atau emiten-emiten pilihan yang benar-benar terbaik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya perusahaan mau IPO, ya bursa harus nanti dikat aja ya. OJK dan bursa harus benar-benar membuat aturan ketika misalnya perusahaan ini pengen mau pilot atau pengen di delisting, gimana caranya supaya tidak merugikan investor. Misalnya dana dari serapan IPO 20 atau mungkin sampai 30% itu harus dicadangkan untuk apa? Untuk dilakukannya buyback ketika misalnya perusahaan ini sudah mau pilot atau pengen delisting. Jadi kalau menurut saya ketika misalnya sudah dilakukan cara ini, nah nanti sudah terbit katakanlah di penawaran umum, udah di pasar primer gitu loh, lanjut ke pasar sekunder ditransaksikan. Nah itu seharusnya fasilitas-fasilitas data apapun dari Bursa Efek Indonesia seharusnya bisa dibuka sedetail-detailnya gitu loh kepada teman-teman investor dan trader. Karena ya kalau misalnya saya nggak salah ada aturan ada undang-undang di POJK itu tentang pasar modal itu terkait dengan bursa efek harus memberikan perdagangan itu, transaksi itu sedetail-detailnya, informasi itu sedetail-detailnya kepada investor atau kepada masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ditutup ya sebenarnya sangat disayangkan, karena sekali lagi ketika misalnya kita pengen berbicara trading di capital market atau pengen investasi di capital market, ya kita juga harus melihat gitu loh, karakter orang itu beda-beda. Ada yang long term itu sebagai investor, ya juga di situ ada trader, ada scalper. Justru fasilitas-fasilitas atau tools yang lain itu seharusnya bisa diberikan oleh Bursa Efek Indonesia gitu. Oke Pak. Ya, ini itu kan tadi dari segi trader nih pada umumnya. Nah, Pak Hendra sendiri kan trader nih. Kira-kira Pak Hendra transaksi hariannya juga menurun atau tidak nih dengan ditutupnya data-data tersebut? Ya kalau misalnya bilang menurun ya pasti menurun. Kita bisa dibilang benar-benar lebih hati-hati lagi, karena sekali lagi ya tools dari teman-teman trader atau scalper jadi sedikit berkurang gitu. Jadi mau nggak mau kita benar-benar harus memilih saham yang benar-benar konfirmasi banget gitu, konfirmasi dari pola. Ya mau nggak mau kita benar-benar ya analisis teknikal aja, pola reversalnya itu seperti apa, patternnya itu seperti apa gitu, sambil melihat ya kira-kira sentimen dari saham tersebut atau emiten tersebut mendukung nggak sih buat saham ini melanjutkan penguatan, sambil kita melihat nanti menjelang closing baru melihat foreign flow-nya atau melihat dari data broker summary-nya gitu Mbak Riri. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi pendapat dari Pak Hendra nih mengenai ditutupnya kode broker dan foreign flow oleh BEI. Nah, jadi kita kembalikan lagi kepada teman-teman atau sobat cuan semua. Gimana nih? Apakah dengan ditutupnya data-data ini kalian terganggu atau transaksinya menurun atau malah
naik dengan ditutupnya data-data tersebut, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke Pak, untuk podcast kali ini sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Hendra yang udah menyempatkan waktunya. Sapa dulu nih Pak sama sobat cuan yang ada di rumah. Seperti biasa yang salam cuan dan bye-bye kita. Oke, kita ulang ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Salam cuan dan bye-bye.